Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang equatorial process. Setidaknya ada 4 bahasan umum yang akan kita bahas, yaitu pemahaman kita tentang equatorial process, pengaruh matahari pada equatorial process, lalu pengaruh hujan pada equatorial process, dan hubungan antara angin dengan air laut, dan fenomena El Nino serta konsekuensi globalnya. Lalu pada grafik ini diperlihatkan peta persebaran panas yang terjadi pada zona ekuator. Lalu pada grafik ini adalah struktur panas dilihat dari kedalamannya pada laut di zona ekuator. Lalu kita akan masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tropical ocean. Tropical ocean ini dikategorikan atau dikarakteristikan sebagai lapisan yang tipis, permanen, dan dangkal, dan cenderung hangat. Pada lapisan ini dibagi dua pula, bagian barat dan bagian timur. Di bagian barat, suhunya juga lebih panas dibandingkan yang ada pada bagian timur. Dan karakteristik ini memiliki berbagai konsekuensi, seperti hembusan angin atau arah hembusan anginnya kemana, transport Ekman, dan upwelling. Dan ketiga hal tadi memberikan suatu perubahan pada temperatur permukaan atau surface temperature. Dan temperatur permukaan itu ada 4 prosesnya. Yang pertama adalah kekuatan dari upwelling, kecepatan dari arus laut yang menuju ke barat, pencampuran air, dan flux dari panas sepanjang garis ekuator. Lalu kita akan membahas tentang arus permukaan. Arus permukaan dipengaruhi oleh sirkulasi angin yang terjadi pada permukaan atau arus yang terjadi antara lapisan campuran dan thermocline bagian atas. Laut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah North Equatorial Countercurrent atau arus yang terjadi pada zona utara ekuator. Terjadi di antara 3 derajat utara sampai 10 derajat utara. Arah arus ini bergerak ke arah timur dengan kecepatan 50 cm per sekon dan dipengaruhi oleh angin yang cukup lemah. Yang kedua adalah North and South Equatorial Current atau arus ekuator bagian utara dan selatan yang bergerak ke arah barat. Kedalaman dari arus ini cenderung dangkal, yaitu 200 meter. Dan arus ini cenderung sangat lemah dengan kecepatan tidak sampai 20 cm per sekon. Observasi arus bawah ekuatorial. Arus bawah ekuatorial adalah arus kuat yang mengalir ke timur dan juga arus samudra terbesar terakhir yang pernah ditemukan. Nah, karakteristik dari arus itu bisa dilihat ya, ada 5. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar dari equatorial undercurrent di Pasifik. Jadi, dari gambar itu bisa disimpulkan bahwa arus bawah ekuatorial di Pasifik punya dimensi 0,2 kali 300 kali 13.000 km. Nah, kemudian ada teori mengenai arus bawah ekuatorial. Pedlowski menunjukkan bahwa keseimbangan dinamis darah yang telah digunakan di garis lintang patah di dekat atau bahkan di ekuator itu sendiri. Di dekat ekuator, parameter Coriolis menjadi sangat kecil mendekati 0 dengan rumus F sama dengan 2 ohm sin theta sama dengan beta Y sama dengan 2 ohm theta, di mana theta itu adalah derajat lintang, baik lintang selatan maupun lintang utara. Vortisitas planet kecil dan kemajuan vortisitas relatif tidak bisa diabaikan, sehingga keseimbangan Sverdrup harus diubah. Keseimbangan gas tropik untuk zonal bekerja sangat baik di dekat ekuator karena F mendekati 0. Karena di ekuator itu garis lintangnya sekitaran 0. Nah, kemudian ini ada gambar yang di sebelah kiri itu ada cross sectional dari thermocline dan permukaan air di ekuator, dan yang sebelah kanan ada pressure gradient di Central Pacific. Oke, sebab 14.3 El Nino telekoneksi. Jadi telekoneksi itu kayak perbandingan signifikan beberapa data kegiatan cuaca di beberapa variasi
tempat bumi. Nah, garis padat ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mengenai kekeringan, kemudian garis putus-putus di sebelah sini itu menandakan bahwa garis tersebut mengalami curah hujan yang lumayan tinggi. Terus untuk angka 0 dan plus ini, angka 0 itu adalah kejadian perubahan hujan sepanjang tahun ketika El Nino itu terjadi, dan angka plus ini menunjukkan ketika curah hujan mengalami perubahan secara signifikan sepanjang tahun ketika El Nino itu telah terjadi. Kemudian garis-garis padat ini ditunjukkan untuk gambar kedua itu garis-garis padat ini ditunjukkan tentang perubahan anomali terhadap tekanan atmosfer, itu bakal berdampak pada tekanan atmosfer ekstratropikalnya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana proses pengamatan terjadinya El Nino. Tropical Atmosphere Ocean Array atau biasa disingkat TAO adalah suatu proyek yang diluncurkan oleh NOAA's Pacific Marine Environmental Laboratory di Seattle yang berfungsi untuk mengukur variabel-variabel yang berkaitan dengan oceanografi dan meteorologi. Hingga saat ini, ada sekitar 70 tambatan TAO yang tersebar di sepanjang garis ekuator di wilayah Lautan Pasifik. Alat TAO ini dapat mengukur mulai dari temperatur udara, kelembapan relatif, kecepatan angin di permukaan, temperatur air di permukaan laut, dan temperatur air pada kedalaman 10 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Data-data ini kemudian akan dikirimkan melalui sistem yang biasa disebut Argo System. Data yang dikirimkan dari TAO akan digabungkan dengan data altimeter dari Topex atau Poseidon, Jasin, dan Earth-2 untuk mendapat hasil pengukuran yang lebih komprehensif. Kemudian, data dari satelit akan ditambahkan dengan data dari TAO untuk memperoleh hasil yang mencakupi seluruh wilayah Pasifik tropis. Data-data ini akan memungkinkan para ahli kelautan untuk mempelajari dampak-dampak yang diakibatkan oleh El Nino. Sementara untuk kadar curah hujan akan diukur oleh NASA's Tropical Rainfall Measuring Mission yang terdiri dari 5 instrumen yakni Spaceborne Precipitation Radar, 5 Frequency Microwave Radiometer, Visible and Infrared Scanner, Cloud and Earth Radiant Energy System, dan Lightning Imaging Sensor. Data dari kelima instrumen ini nantinya akan dihitung lebih lanjut hingga memperoleh hasil prediksi bulanan curah hujan tropis dengan luas daerah sekitar 500 km persegi dan tingkat keakuratan sebesar 15%. Perakiraan El Nino salah satunya terdiri dari model gabungan. Model gabungan adalah model atmosfer dan samudra terpisah yang melewatkan informasi melalui batas umum di permukaan laut, sehingga menggabungkan dua kalkulasi. Perkiraan secara umum, model atmosfer laut yang digabungkan menghasilkan perakiraan terbaik. Perakiraan tidak hanya mencakup peristiwa di Pasifik, tetapi juga konsekuensi global dari El Nino. Perakiraan dinilai dengan dua cara. Satu, menggunakan korelasi antara anomali suhu permukaan laut rata-rata area dari model dan anomali suhu yang diamati di Pasifik Ekuator Timur. Area biasanya dari 170 derajat barat hingga 120 derajat barat, antara 5 derajat selatan dan 5 derajat utara. Perkiraan yang berguna memiliki korelasi melebihi 0,6. 2. Menggunakan perbedaan akar antara kuadrat antara suhu permukaan laut yang diamati dan diprediksi di area yang sama. Kita masuk ke atmospheric model. Atmospheric model adalah menganalisis data berupa pergerakan di atmosfer seperti pergerakan angin dan sebagainya. Sempat dilakukan oleh The World Climate Research Program's Atmospheric Model Intercomparison Project. Namun hasilnya menunjukkan bahwa atmospheric model apabila digunakan sendiri kurang dapat menggambarkan aktivitas atmosfer, sehingga perlu adanya penambahan dari atmospheric model tersebut. Kemudian lanjut ke oceanic model. Oceanic model ini mengambil data dari laut seperti angin di permukaan laut, suhu permukaan laut,
dan kedalaman laut. Kemudian coupled model, singkatnya adalah data pada atmospheric model dapat digunakan dalam oceanic model dan sebaliknya, seperti tekanan angin, suhu, dan perpindahan air atau freshwater fluxes yang didapat pada atmospheric model dapat digunakan pada oceanic model. 14.6 Konsep penting. 1. Proses ekuator penting, karena panas yang dilepaskan oleh hujan di wilayah ekuator membantu mendorong banyak sirkulasi atmosfer. Yang kedua, arus ekuator mendistribusikan kembali panas. Variabilitas atau hal yang berubah-ubah antar tahun dari arus dan suhu di Pasifik ekuator memodulasi gaya samudra dari atmosfer. Yang ketiga, perubahan dinamika ekuator menyebabkan perubahan sirkulasi atmosfer dengan mengubah lokasi hujan di Laut Pasifik bagian tropis. Dan oleh karena itu, lokasi dari sumber panas utamalah yang menggerakkan sirkulasi atmosfer. Yang keempat, El Nino menyebabkan perubahan terbesar dalam dinamika ekuator. Selama El Nino, angin pasat melemah di Pasifik Barat. Termoklin menjadi kurang dalam di barat. Hal ini mendorong gelombang Kelvin ke arah timur sepanjang ekuator, yang memperdalam termoklin di Pasifik Timur. Area hangat di barat bergerak ke timur menuju Pasifik Tengah, dan daerah hujan tropis yang lebat berpindah dengan area hangat. Yang kelima, akibat El Nino, kekeringan terjadi di wilayah Indonesia dan bagian utara Australia, dan banjir terjadi di bagian barat Amerika Selatan yang beriklim tropis. Variasi atau perbedaan dalam sirkulasi atmosfer memengaruhi lebih ke area yang jauh melalui telekoneksi. Yang keenam, perkiraan El Nino dibuat menggunakan model numerik atmosfer samudra yang digabungkan. Perkiraan tampaknya memiliki keakuratan yang berguna selama 3-6 bulan ke depan, terutama setelah timbulnya atau munculnya El Nino.